Kecerdasan keuangan dalam waktu 7 menit. Kalau kita ingin cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Income dan spending, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan itu ada 3. Sungguh sangat sedih kalau orang hanya tahu satu dan punya satu jenis pendapatan. Pendapatan 3 yaitu apa? 1 namanya active income. Kita kerja baru dapat income. Yang kedua, passive income. Tidur pun, ditinggal jalan-jalan pun tetap dapat income. Nah. Yang ketiga namanya portfolio income, yaitu apa? Capital gain, kenaikan dari harta kita. Saya beri contoh satu-satu. Active income, kalau kita kerja baru dapat income. Anda jadi dokter, Anda jadi dukun, Anda jadi pembicara, Anda jadi konsultan, Anda jadi pegawai negeri, Anda jadi developer, Anda jadi kontraktor, Anda businessman. Yang dimana harus ada Anda baru dapat income. Itu namanya active income. Passive income, contohnya apa? Ada 3 passive income. 1 namanya paper asset, deposito Anda, kemudian juga saham Anda yang menghasilkan istilahnya dividen. Terus hak royalti Anda itu paper asset. Dalam bentuk catatan surat kita sudah mendapatkan passive income. Tidur pun dapat tambahan duit kita nambah. Kemudian yang kedua dari properti yang Anda sewakan atau bagi hasilkan. Kalau Anda punya properti yang Anda sewakan itu passive income. Lupa itu kan masih harus nagih, ya tapi small thing lah, nagih ya jadi bayar, ya, harus pas kan, ya oke lah, tapi kan sepanjang tahunnya kita tetap santai-santai gitu ya. Jadi baik Anda sewakan properti ataupun Anda bagi hasilkan, tanah, tanam jagung, hasil. Yang ketiga, passive income yang jenis ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa kita. Saya punya laundry, 138 laundry gitu ya. Saya tidur dapat income. Nah itu namanya passive income dari bisnis yang jalan tanpa kita. Nah kemudian portfolio income itu apa sih? Portfolio income adalah kenaikan dari harta kita. Anda beli saham, harganya naik, nah itu portfolio income. Anda beli Bitcoin, harganya naik, ya tapi tidak selalu ya, itu bisa naik turun. Kalau Anda beli misalnya properti yang saya tempatin, dulu saya beli di tahun 2005 itu 2,4 M. Hari ini tetangga saya dijual gitu, mintanya 35 M. Mungkin kalau saya jual cepat 25 M, hari ini disikat orang. Itu namanya capital gain. Jadi saya tinggalin 10 tahun, saya tidurin, properti saya masih nambah, harganya 22,6 M. Nah, tapi sayang sekali orang cuma punya properti, punya capital gain cuma 1. Mestinya propertinya banyak gitu ya. Properti bisa menghasilkan passive income disewakan dan sebagainya. Kemudian pengeluaran ada 4 macam. 1 pengeluaran yang namanya, jadi kalau kita ngomong itu pengeluaran yang langsung habis namanya. Pengeluaran yang gini, pengeluaran itu ada 4. 1 konsumtif, yang kedua produktif, yang ketiga tanpa konsumtif ternyata produktif, yang keempat tanpa konsumtif ternyata produktif. Pengeluaran apa yang konsumtif? Segala pengeluaran yang ini ada 3. 1 langsung habis, yang kedua menimbulkan passive spending, tidur pun Anda dapat tagihan terus. Yang ketiga, invisible spending. Jadi pengeluaran yang konsumtif itu ada 3 macam. 1 langsung habis. Anda untuk tour, untuk makan, untuk beli baju yang nggak bisa dijual lagi itu langsung habis. Yang kedua, passive spending. Kelihatannya Anda beli mobil setiap tahun, setiap bulan harus bayar ini, bayar itu, bayar bensin, bayar gini. Nah itu passive. Beli handphone, Anda langganan, termasuk beli rumah, cicilan rumah, itu passive spending. Anda tidur pun cicilannya jalan, itu passive spending. Kalau Anda nggak bayar, disita loh. Jadi cicil rumah tetap passive spending, cicil mobil, cicil itu passive spending. Terus langganan Netflix, langganan itu passive spending. Langganan Spotify itu passive spending. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, pengeluaran yang paling berbahaya adalah invisible spending. Anda tambah miskin, Anda tidak tahu. Apa itu? Nomor 1-nya yang paling berbahaya, inflasi. Daya beli Anda menurun. Duit Anda untuk beli biasanya dulu bisa beli beras 1 kilo, sekarang sudah tidak bisa, cuma setengah kilo. Itu namanya inflasi. Itu adalah invisible spending yang ada. Pengeluaran Anda turun tanpa Anda tahu. Nah, pengeluaran ini yang paling berbahaya ini termasuk apa? Handphone Anda, komputer Anda, harganya turun tidak karu-karuan, elektronik Anda, mobil Anda, sepeda motor Anda. Nah, ini pengeluaran yang konsumtif. Pengeluaran yang produktif apa? Semua pengeluaran yang membuat income Anda naik, aktif income Anda naik, pasif income Anda naik, portfolio income Anda naik, atau capital gain Anda naik, itu adalah pengeluaran yang produktif. Oke? Nah,
Berikutnya, pengeluaran yang tampaknya produktif ternyata konsumtif. Apa itu? Pengeluaran yang Anda tidak perlu tapi Anda kepingin. Contohnya, ada satu orang telepon pada waktu itu di saya talk show di Smart FM. Pak Tung enak, punya duit banyak. Saya bisa nabung. Saya ini gaji cuma 3,5 juta. Istri tidak kerja, anak 2. Dan saya masih punya cicilan sepeda motor. Mana bisa menyisihkan? Jurusnya Pak Tung terima duit, sisihkan tidak akan pernah bisa. Kamu nyicil sepeda motor berapa? 1,6 juta. Selama berapa lama? 32 bulan. Sepeda motornya apa? Honda CBR. Harganya berapa? 36 juta. DP-nya berapa? 9 juta. Saya hitung, dalam 32 bulan, dia keluar 60 juta. Padahal sepeda motornya cuma 36 juta. Saya searching, ternyata sepeda motor Honda CBR bekas 18 juta. Jadi dalam 3 tahun, dia kehilangan 42 juta. Dia kena yang namanya invisible spending tanpa dimengerti. Dia kena satu yang namanya passive spending, tidur pun harus bayar. Dia bilang, saya perlu Pak Tung sepeda motor. Kalau perlu beli Honda Legend tahun 2000 harganya 2 juta. Tapi itu gampang rusak. Iya. Saya bilang kalau Anda cuma minta dimaklumi, saya maklumi yang miskin Anda. Tapi alangkah indahnya Anda gunakan. Jadi banyak orang beli yang tidak perlu, beli yang kepingin, itu membuat dia jadi konsumtif. Tanya produktif ternyata konsumtif. Oke, pengeluaran yang keempat, yaitu tampaknya konsumtif ternyata produktif. Ada 3. 1, untuk belajar. Pengeluaran untuk belajar ke atas, Anda ikut seminar, Anda beli buku, Anda apa, itu adalah yang akan membuat Anda jadi kaya. Yang kedua, pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda. Nih, orang yang lebih kaya tentu saja ada yang negatif. Jangan ikuti negatifnya, ikuti yang positifnya. Nanti kita akan ajarin bagaimana bergaul dengan orang yang kaya. Caranya supaya mereka mau bergaul, bagaimana menemukan mereka caranya begini. Yang keempat, pengeluaran untuk amal. We cannot outgive God. Jadi dalam hidup ini sudah 7 menit teman-teman, kesimpulannya begini. Kalau Anda mau kaya, passive income harus lebih besar dari gaya hidup. Itu hukum alam. Kalau Anda, hukum alam itu apa? Tekanan itu sebanding lurus dengan gaya hidup Anda. Tekanan sebanding lurus dengan gaya, itu hukum fisika, hukum alam dibandingkan. Kalau Anda hidupnya penuh tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya, woi. Kalau Anda tuanya sengsara, berarti mudanya kebanyakan gaya. Bisa jadi Anda belum nyisihkan. Boleh nggak menggaya? Bagaimana menggaya tanpa tekanan? Ada. Caranya bagaimana? Anda kumpulkan dulu sampai punya passive income segede gajah, Anda gayanya segede kerbau. Ringan bro. Gaya tanpa tekanan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat.